ada sebuah pertanyaan terbesar di kalangan fans Jurassic Park, yaitu apakah jasad Dennis Nedry pernah ditemukan? Pertanyaan ini bukan tanpa alasan, guys. Pada filmnya, kita hanya diperlihatkan seekor Dilophosaurus bisa masuk ke dalam mobil jeepnya. Penasaran sama jawabannya? Bersama Ane, Sen Arian Analysis, mari kita bongkar misteri ini. Setelah kesuksesan Jurassic Park di tahun 1993, sutradara Steven Spielberg memiliki bentuk ambisi besar untuk membuat cerita terbaru tentang pencarian kaleng Barbasol yang telah hilang di tengah hutan. Ya, kita tahulah di film pertamanya, Dennis Nedry telah tewas mengenaskan saat diserang langsung oleh Dilophosaurus. Hingga kaleng tersebut sampai terjatuh dan terkubur di bawah lumpur. Nah, banyak penonton mengira ceritanya bakal selesai di sana. Namun rencana itu telah berubah total setelah sang penulis Jurassic Park yang bernama Michael Crichton membuat novel terbarunya, yaitu The Lost World Jurassic Park, dengan jalan cerita yang jauh berbeda. Menariknya, ide tentang nasib kaleng embrio ini kembali diangkat di era awal tahun 2000-an ketika Steven Spielberg mempersiapkan Jurassic Park 4 melalui naskah yang tidak jadi diproduksi, serta adaptasi Jurassic Park The Game tahun 2011 dengan menampilkan jasad Dennis Nedry yang akhirnya telah ditemukan, bahkan menjadi misteri lagi. Kalau kita ngomongin konsep naskah Jurassic Park 4 versi John Sayles ini, pastinya tidak akan pernah bisa lepas dari kemunculan Deinonychus, kemunculan Kronosaurus di lautan lepas yang bisa menyerang sebuah kapal terbang, sampai kemunculan spesies Excavatoraptor di Isla Nublar. Nah, si Excavatoraptor ini memiliki kemampuan untuk menggali tanah, bahkan nunggui mangsanya yang lewat di depannya, lalu menarik ke dalam lubang tanah. Gila banget, bukan? Dalam naskah ini, John Hammond meminta karakter yang bernama Nick Harris untuk pergi ke Isla Nublar demi mengambil kembali kaleng Barbasol, karena John Hammond ingin menciptakan sebuah spesies dinosaurus terbaru dengan tujuan ketika dinosaurus liar yang kabur akan menjadi mandul, supaya mereka nggak bisa menyebar ke seluruh dunia. Singkat cerita, ada satu bagian yang keren banget di naskah ini, yaitu saat Nick akhirnya berhasil nemuin jasad Dennis Nedry di tengah hutan. Menurut Sen Arian Analysis sendiri, bagian ini yang paling menarik di cerita Jurassic Park keempat. Jadi, pada bagian awal film Jurassic Park keempat itu bakal nampilin adegan Nick yang nggak sengaja nemuin mobil jeep milik Dennis di tengah hutan. Kondisi mobilnya udah ketutup sama semak belukar. Nah, begitu Nick narik sisa-sisa kain terpal mobil yang udah robek, kita bakal langsung diperlihatkan sama kerangka jasad Dennis. Jari-jari tulangnya digambarkan masih mencengkram setir mobil dengan erat. Terus, ada detail yang ngeri banget di mana seekor kadal kecil tiba-tiba keluar merayap dari salah satu rongga matanya. Di saat Nick lagi ngeliatin tengkorak Dennis Nedry ini, dia bakal ngomong kalimat yang sarkas kayak begini, "Wah, kayaknya berat badan lo agak turun banyak ya, bro." Sejujurnya, Sen Arian Analysis suka banget sama adegan ini jika ditayangkan pada versi filmnya. Tapi percaya atau enggak, adegan ini bukan cuma satu-satunya rencana kemunculan jasad Dennis Nedry di sequel Jurassic Park loh. Sebenarnya, pada Jurassic Park The Game tahun 2011 memberikan bentuk petunjuk yang jelas, yaitu pada gamenya, sosok karakter yang bernama Nema dan rekannya menemukan jeep milik Dennis Nedry hanya beberapa jam saja setelah kehancuran Jurassic Park di tahun 1993. Begitu pintu kendaraan dibuka, seekor Dilophosaurus langsung melompat keluar berlari kencang menuju ke dalam hutan. Sayangnya, para player hanya diperlihatkan kondisi jasad Dennis yang mulai membusuk tanpa detail kematian yang jelas. Namun, terdapat konsep gambar yang memperlihatkan Dilophosaurus telah menghabisi Dennis Nedry dengan cara yang brutal. Terdapat jejak tangan berdarah di kaca depan, kondisi organ dalamnya yang tercabik-cabik. Bahkan yang lebih mengerikan lagi, wajah Dennis telah habis terkoyak hingga menyisakan struktur tengkorak yang tampak seperti sedang menjerit. Sayangnya, kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk bisa melihat kerangka Dennis Nedry di dalam mobil jeep pada Jurassic Park 4 dalam versi filmnya. Hal ini cukup disayangkan kan? Karena jika ada sequel untuk bisa kembali ke Isla Nublar setelah film pertamanya, elemen seperti mobil Nedry, bahkan topi dan shotgun milik Robert Muldoon akan menjadi sebuah fan service yang sangat kuat bagi fans itu sendiri. Clever.
Hal ini bahkan memicu bentuk teori lagi. Apakah Ellie sebenarnya sempat menemukan jasad Robert Muldoon saat ia menyusuri hutan untuk mencari Ellen Grant? Mengingat setelah Ellie Sattler keluar melewati pagar, ia tiba-tiba bertemu dengan Ellen Grant dalam kondisi pakaian luar yang sudah hilang. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan selama jeda waktu tersebut? Ngomong-ngomong, soal adegan kematian Dennis Sedry dalam versi novelnya sangat jauh beda banget. Buat kalian yang belum pernah baca novelnya, Dilophosaurus yang menyerang Dennis Sedry itu sebenarnya berukuran dewasa dan besar. Lalu Dilophosaurus ini membuat matanya buta, mencabik perutnya sampai organ dalamnya terburai keluar, hingga mengangkat kepala Nedry pakai rahangnya. And with the horror of that realization, there came a final wish. That it would all be ended soon. Ya, kita tahulah, adegan yang sebrutal kayak itu gak akan pernah ditampilin. Bahkan kita hanya melihat Dilophosaurus masuk ke dalam mobil, sampai membuat Dennis teriak kesakitan. Itulah alasan kenapa St. Arian Analysis setuju kalau penemuan kerangka di film Jurassic Park keempat itu bakal menjadi momen yang sangat absolut sinema. Bayangin aja deh, ada orang di tengah hutan belantara secara perlahan membuka semak-semak belukar, lalu secara tiba-tiba, boom, kerangka Dennis Sedry tepat di depan matanya. Ya, namanya juga film dinosaurus agar terlihat ramah sama penonton anak kecil di bawah umur. Tapi paling tidak, kalian udah tahu kan, kalau detail kayak gini bisa masuk ke dalam bentuk game. Ya, meskipun kalian belum pernah main gamenya sekalipun, coba kalian bayangin deh, bakal jauh lebih menarik lagi kalau saat cerita Jurassic World tahun 2015 berlangsung, Zeke dan Greg secara nggak sengaja nemuin kaleng barbasol itu. Hal ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk ngembangin potensi cerita film Jurassic World selanjutnya. Ya, meskipun sangat gak masuk akal kalau embrionya masih berfungsi, mengingat St. Arian Analysis teringat sebuah adegan satu ini. There's enough coolant inside for 36 hours. No menthol? The embryos have to be back here in San Jose by then. And that's up to your guy on the boat. Kalau kalian bertanya kepada St. Arian Analysis sekalipun, apakah jasad Dennis Sedry pernah ditemukan? Sebenarnya St. Arian Analysis punya dua jawaban yang masuk akal, yaitu pada versi novelnya setelah beberapa hari kemudian, setelah badai mereda, Robert Muldoon dan Ellen Grant sempat melakukan patroli dan menemukan sisa-sisa jasad Dennis Sedry yang sedang digerogoti oleh kawanan Procosmnectus. Jawaban kedua inilah yang masuk akal juga ketika InGen dibeli oleh Masrani Global untuk bisa kembali ke Isla Nublar demi membangun Jurassic World. Pastinya akan ada proyek skala besar, tapi sayangnya tidak pernah ada catatan atau laporan pasti yang menyebutkan bahwa mereka mengevakuasi jasad Dennis Sedry. Kemungkinan besar jasadnya telah habis diurai oleh alam dan menjadi mangsa dinosaurus karnivora kecil seperti Procosmnectus tak lama setelah kejadian di film pertamanya. Well, sekian misteri apakah jasad Dennis Sedry pernah ditemukan. Nantikan pembahasan Jurassic edisi selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan segala isi pembahasan dalam video ini. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube St. Arian Analysis agar algoritma YouTube selalu merekomendasikan segala bentuk konten pembahasan Jurassic pada channel ini. See you and goodbye.